Kesian anak-anak sekarang, jadi jangan dibenci, jangan dimarahin. Kesian, dia ngadepin dunia yang luar biasa godaannya. Orang dulu mau nakal susah, sekarang diuber-uber menakal. Kesian anak-anak kita, kalau kita marahin lagi, dia mau kemana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan hadir di tempat taklim seperti sekarang ini. Insyaallah duduknya kita di tempat ini sudah satu keberkahan. Amin. Itu malaikat-malaikat itu terbangan di atas mencari tempat-tempat zikir. Zikir majelis taklim dulu disebut zikir, majelis zikir. Kenapa zikir? Karena di taklim itu membuat orang jadi sadar. Arti zikir itu kan sadar, ingat. Ya. Jadi alhamdulillah waktu-waktu kita itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Ada dua yang ditakuti manusia. Manusia punya takut dua. Satu, takut pada masa lalu yang lewat. Sekarang umur kita berapa ini? Berarti kita udah hidup berapa puluh tahun? Ya. Nah, dari mulai balik sampai sekarang itu rapotnya biru semua, hitam atau ada merah-merah juga? Nah, itu yang merah-merah itu udah dihapus belum sama Allah itu? Udah diampunin belum kesalahan-kesalahan yang lalu? Kalau udah diampunin semua apa baru separuh? Kita nggak tahu. Jadi kita hanya beristighfar setiap saat, mudah-mudahan yang salah-salah dari lalu sampai sekarang diampunin Allah, mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Jadi tetap kita takut terhadap masa lalu kita yang kurang baik. Yang baiknya banyak, alhamdulillah. Yang kurang baiknya mudah-mudahan diampunin. Kedua, takut terhadap yang akan datang. Sisa umur yang ada, yang dijatahkan Allah kepada kita itu tinggal berapa lama kira-kira? Kita kan nggak tahu. Mati kan mendadak. Nah, bisa nggak kita tetap bertahan hari-hari yang akan datang menjadi soleh dan lebih soleh lagi? Itu yang harus kita jaga. Yang lalu mudah-mudahan diampuni, dihapus. Yang akan datang dibimbing. InsyaAllah. Itulah hidup. Tapi namanya kita manusia itu godaan berat. Semua kita tambah baik, tambah rajin ibadah, ujiannya tambah tinggi, naik pangkat. Tambah naik pangkat, ujiannya tambah berat. Jadi kita berhati-hati. Ini bukan buat bapak, bukan buat ibu nih, bahan buat anak, buat nasihatin anak. Saya tahu anak-anak, jangan buka pintu buat setan masuk ke pikiran kita, ke hati kita. Pintunya apa tuh? Pintunya maksiat. Bilangin anak muda ini, kalau sudah maksiat sekali itu pintu terbuka buat setan ganggu. Jadi tambah terus, nggak bakal berhenti itu. Jadi ajarin tutup di pikiran, di hati, di perasaan. Tutup pintu-pintu yang yuwaswisu fi sudurinas, yang pengaruh dari setan ke hati manusia. Minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Itu buat anak-anak nih ya. Ini yang ada membuka pintu masuknya setan. Ada diktatnya itu. Kalau kita tutup pintunya itu, menjaga diri, Allah akan bantu. Itu surat Al-Imran ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alaf minal malaikati musawwimin. Jadi kalau tabah, berhati-hati, tutup pintu
agar setan tidak mengganggu, tidak membisikin, maka Allah akan kirimin malaikat-malaikat membimbing kita. Ini waktu perang juga, waktu perang sama manusia, perang melawan setan juga Allah bantu. Asal kita juga bantu diri kita dulu. Tidak buka pintu untuk masuknya waswas setan itu. Buat anak-anak, Bapak Ibu ya. Terus halaman 2, yang setan bisa masuk dari hati yang keras. Satu hati keras disebut di Quran qasiyah. Qasi, hatinya qasi. Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab Zubat dia bilang wa abadu qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Itu kitab Zubat dalam mazhab Syafi'i ada 1000 syair. Jadi fikih tasawuf dalam bentuk syair. Itu satu syairnya tadi. Hati yang paling jauh dari rahmat Allah, hati yang kejam. Orang kejam itu jauh dari rahmat Allah. Galak. Satu sama anak nggak boleh galak, dilarang itu, nggak boleh kejam, haram hukumnya kejam. Mendidik dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Orang yang sudah berilmu tinggi, imannya tinggi, kalau kejam rusak. Siapa contohnya? Iblis. Iblis itu alim, bicara dengan Tuhan. Udah dikutuk sama Tuhan masih berdoa dia. Tuhan panjangin umur saya mau ganggu anak-anak cucu Adam. Udah dipecat itu. Udah dilaknat masih berdoa dia. Tinggi imannya, ilmunya tinggi, tapi hatinya kejam, hatinya sombong. Dibilang saya dari api, ini Adam dari tanah. Masa saya disuruh sujud? Sujud hormat bukan sujud nyembah ya. Suruh sujud kepadanya, mau dong, kata. Sombong dia. Berani masuk neraka demi gengsi. Nah, jadi hati yang ada gengsi, hati yang sombong, itu pintu masuk buat setan. Jadi harus dibuang, pintu-pintu itu ditutup. Insya Allah jadi bagus. Kita terus lihat ini ayatnya. Al-Hajj 53. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnah. Setan itu bisa masukin WA. Tahu dong WA? SMS. Manusia bisa SMS. Setan juga bisa. Apa yang ada di manusia ada di setan. Manusia punya kapal terbang, dia punya kapal terbang. Punya panser, punya semua, cuma bedanya dia tidak ada materi, tidak berat, ringan. Badannya juga ringan, nggak ada materi. Sama kita kalau udah mati begini percis, kumpul sama ibu bapak kita ngobrol segala, tapi nggak bisa dipegang, ringan, kayak asap, tapi asapnya nggak kelihatan. Tapi orang-orang tertentu bisa lihat. Kita kalau orang ada kena sihir, kita buang sihirnya itu kerjaan saya tuh, membuang. Itu nggak keluar jarum, nggak keluar paku. Padahal di ronsen di rumah sakit ada paku. Tapi itu bukan paku manusia yang masuk, pakunya jin. Jadi nggak ada besinya, kosong. Jadi kalau saya pencet yang keluar asap. Tapi orang nggak lihat asap. Asap dia dari api. Paham itu? Misal dulu dukun teropong di Istana Bogor Pak Harto ada Soekarno. Di Bogor istananya ada emas di bawahnya. Terus ada ibu suruh Menteri Agama cari orang gali. Digali beneran di Bogor itu, ramai surat kabar kan? Gak ketemu. Emasnya ada, tapi emasnya jin. Jin kelihatan nggak? Ya kalau jinnya nggak kelihatan, emasnya juga nggak kelihatan. Jelas tuh. Bapak Ibu kalau sholat udah selesai tadi mengucapkan apa? Kanan kiri. Mengucap apa? Assalamualaikum. Beri salam kepada siapa? Ada orang nggak situ? Ada orang nggak deh selain kita? Kalau lagi sholat sendirian di rumah, pakai assalamualaikum juga. Ngasih salam buat siapa? Salam kepadamu semua. Siapa yang ada di situ? Jawabnya?
memberi salam kepada arwah. Banyak hadir tuh. Ini juga di sini banyak, miliaran. Dia bisa kecil, bisa gede. Jin segede masjid, tapi kalau dia ketemu orang yang soleh, orang yang lagi sholat, jadi kecil. Benar, itu penuh di situ tuh. Ya kita nggak lihat. Itu masjid juga ada, memang di teropong dukun ada, tapi masjid si jin, nggak ada besi, nggak berat, ringan. Tubuh kita juga tubuh ringan. Jelas tuh ya. Jadi banyak. Itu beri salam kepada siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum lagi buat banyak. Kalau satu assalamualaika. Kalau perempuan assalamualaiki. Kalau banyak assalamualaikum. Nah ini bakarin ini. Wangi-wangi. Apa itu? Harum. Siapa yang suka harum? Malaikat. Arwah-arwah suci. Kayak wali-wali. Itu suka yang wangi. Kalau jin suka madat, tuh dukun tukang sihir bakar madat. Datang tuh jin preman, jin got apa itu, datang disuruh gerang dia, suruh bunuh orang nggak mau, sogok telur busuk, darah kotor. Nah itu, jadi jangan deketin dukun, jangan, sampai bohong semua. Dukunnya juga dibohongin sama jin. Jin itu semuanya, apalagi jin gak Islam, tukang bohong. Yang Islam aja bohong, manusia juga begitu. Nah kalau sekarang yang tukang bohong siapa? Wahabi. Saya mesti buka. Kalau ada Wahabinya, mari diskusi. Kitab-kitab buku agama dirubah sekarang banyak. Wahabi di Saudi dirubah, dicetak, disebarin kemana-mana. Sahih Muslim dirubah. Semua ada hadis yang ada muji-muji keluarga Nabi dibuang. Saya beri dari awal turunannya benci sama keluarga Nabi. Jelas, supaya tahu, jaga anak-anak jangan sampai ikut. Di Islam nggak kafir, tetap Islam, cuma nggak pakai akal. Apa-apa bid'ah masuk neraka, apa-apa bid'ah masuk neraka, tapi dia sendiri bid'ah nggak ngaku. Nah kalau dia ceramah pakai bahasa Indonesia kan bid'ah. Nabi kan nggak pernah, tapi kalau kita nggak anggap itu bid'ah, itu dakwah wajib. Kalau pakai bahasa Arab mana orang ngerti? Kalau saya sekarang bahasa Arab siapa ngerti? Ustaz Ali doang. Nah, jadi khutbah Jumat itu pakai bahasa Indonesia boleh, bukan bid'ah. Jangan bilang kalau Nabi nggak kerjain bid'ah. Beda dong. Sunnah juga, sunnah Nabi itu apa? Ada ribuan sunnah Nabi itu. Tapi kalau Wahabi sunnah Nabi kawin 4, 3 atau 4, kejenggot udah. Yang didoyan doang itu. Sunnah Nabi itu akhlak Nabi. Nabi itu nggak pernah ngapirin orang. Padahal orang kafir, munafik disebut dekat Nabi banyak, lihat di Quran banyak. Tapi nggak bilang kamu kafir, kamu sesat, nggak. Nabi nggak pernah. Nah itu sunnah Nabi. Dia kerjanya ngapirin orang. Apa itu sunnah? Jelas ya. Dijelaskan ini bukan saya mau ngejelekin. Saya bilang dia Muslim, tapi jangan kejebak. Jangan sampai anak-anak ikutan. Nanti dilatih jadi apa? Jadi pemberontak, suruh bawa bom, suruh bunuh diri. Banyak nggak yang bom bunuh diri udah dulu? Orang Islam kan? Bunuh diri buat bunuh orang lagi. Itu apa itu? Wahabi, bukan Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Yang dibunuhin Ahlus Sunnah. Dia ngaku Ahlus Sunnah bohong. Ahlus Sunnah tuh Muhammadiyah, NU tuh Ahlus Sunnah. Dia Wahabi, Salafi, Wahabi, namanya banyak. Kerjanya ngejelekin orang lain. Jelas, diajarin kita benci kepada sesama muslim. Sudah ini disampaikan bukan untuk membenci, tapi menjaga anak-anak jangan sampai ikutan. Nanti belum bikin apa-apa udah ketangkep. Iya, banyak ketangkep. Semua itu yang tukang ngebom, tukang apa semua itu dari paham Wahabi. Sebab dia mengkafirkan orang. Disebut juga kaum takfiri. Takfiri apa? Tukang ngapirin orang. Ustaz-ustaz dicurigain, kalau nggak ikut dia dicurigain. Itu musuh yang dimusuhin ustaz. Ustaz yang bukan ke mazhab dia merasa paling benar. Kalau kita enggak, kita bilang dia benar, tapi nakal. Dia benar, dia sembahyang, dia ibadah, tapi nakal.
saudara yang nakal. Ya kan? Jadi jangan dibenci, doain. Nah ini dia hati. Di hati itu penuh kebencian. Setan itu punya penuh kebencian. Jadi kalau orang punya hati benci, setan masuk. Coba kalau orang bunuh diri, bunuhin orang Islam di masjid, itu ikut malaikat tapi ikut setan. Ada nggak ajaran boleh bunuh orang Islam? Tidak ada. Di Quran barang siapa membunuh orang Islam dengan sengaja, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Nah itu. Dia berani. Lalu ditanya kenapa kau bunuh? Ah dia kafir. Kenapa dia kafir? Dia ziarah kubur. Dia ahli bid'ah, suka maulud, suka tahlil. Itu alasannya. Sudah jauh ya. Sudah nggak mau panjang-panjang, cukup jaga diri itu aja maksud saya. Tapi jangan membenci. Dia Islam, menakal. Nah ini membuat fitnah di hati mereka, ada penyakit. Nah ini dia. Punya ilmu, ada iman, tapi di hatinya ada penyakit. Apa penyakit hatinya? Kebencian, kosi, kejam. Itu di Afghanistan hampir seminggu sekali itu orang Syiah lagi sembahyang Jumat dibunuh, dibom. Baca di berita ada. Tadi bilang orang Syiah nggak sembahyang Jumat. Nah itu lagi sembahyang Jumat dibom. Dia ngebom. Di Yaman begitu juga. Itu luar biasa, ya. Qasiyati qulubuhum. Keras hatinya, keras, kejam. Ini yang paling bahaya. Jadi kita berani belajar rame-rame, belajar bikin hati kita itu iba, punya kasihan, punya sayang sama keluarga dulu, baru sama orang. Jangan pakai kekerasan di rumah, haram hukumnya. Allah Rahman Rahim. Kita disuruh punya rahmat, punya rahim sama anak, sama keluarga, suami, sama istri, semua. Di situ yang diperintahkan itu, yang diukur manusia itu kalau mati bukan sorbannya, bukan pangkatnya, hatinya. Marodun, nggak boleh punya penyakit hati. Kalau penyakit badan begitu mati sembuh. Penyakit hati dibawa mati. Penyakit hati dibawa mati. Ini orang yang sekarang di alam barzah, di alam kubur, itu ada yang tersiksa, bukan disiksa enggak. Apa yang mau disiksa? Badannya udah enggak ada. Dia tersiksa sendiri, menyesal karena dia punya penyakit hati. Kalau penyakit hati di dunia enggak berasa, penyakit badan yang berasa. Kalau sudah mati, penyakit hati berasa sakit, nyesel. Apa itu penyakit hati? Punya benci sama saudara, musuh-musuhan, iri-iri, hasut, apa itu semua bahaya itu. Penyakit kanker, penyakit gula, darah tinggi nggak apa-apa, begitu mati sembuh, jangan khawatir, nggak usah nangis. Begitu mati baik, sembuh. Tapi kalau punya penyakit hati tidak sembuh, kebawa ke akhirat. Tuh fi qulubihim maradun. Baca tuh ada artinya tuh, di dalam hatinya ada penyakit. Bagi orang yang tidak punya perasaan, mati rasa. Sungguhnya manusia yang jahat, baik jin maupun manusia yang zalim, benar-benar sangat memusuhi kemanusiaan. Gak punya peri kemanusiaan, kejam. Tuh yang apa itu? Dari negeri Cina tuh datang ke sini ngerenten. Namanya jol, apa jol? Penjol. Apa itu? Ya, lewat online minjam-minjam itu diperas itu. Haram. Sengaja dari Cina udah ketangkap, pimpinan dari Cina DRT. Memang orang-orang kafir itu tidak pernah suka kepada orang Islam, benci kepada orang Islam. Di Quran itu orang musyrik, orang kafir benci sama Islam, dimumiskinin. Itu banyak ke kampung-kampung itu. Dia bilang bank keliling, padahal bukan bank, renten. Bunganya ditinggiin, dia galak, digertak-gertak orang di kampung pada takut. Rumahnya disita. Jelas ya? Jadi kasih tahu punya pemilih itu, riba itu haram, sudah haram. Nanti insya Allah kalau ada dana, bikin simpan pinjam bersama, ya kan? Jadi nggak ke situ. Itu di masjid-masjid udah insya Allah ada. Jadi yang punya lebih taruh situ uang di masjid disimpan. Nanti ada yang butuh minjem, nggak pakai bunga, pulangin lagi. Itu aja. Tapi agak sulit sedikit.
Tapi mudah-mudahan bisa ya. Kemudian surat Al-Hajj. Tuh. Hendaknya orang-orang berilmu yakini bahwa Quran itu benar-benar dari Tuhan. Quran itu dari Tuhan. Kalau hadis sabda Nabi. Hadis ini ada yang sahih, ada yang palsu. Nanti ada ustaz-ustaz tahu nanti mana hadis sahih, mana yang palsu. Nah, yang tidak bisa dipalsuin 100% betul apaan? Al-Qur'an. Tapi terjemahnya bisa dirubah lagi. Saya buka sekarang deh, belak-belakan. Kalau saya ngajarin Quran salah nggak? Ah, yang ini Quran. Saya nggak ada urusan dengan mazhab-mazhab, ngajarin Quran. Quran mazhab apa Quran? Mazhab Allah, mazhab Rasulullah Allah. Masa salah? Nah, sekarang ada terjemahan dirubah, baru dirubah. Yang coklat tuh, yang dicetak di Saudi. Dipakai depak punya, dibawa ke sono, diterjemahin, dirubah. Tuhan, kalau yang asli dari sebelum tahun 90 yang depak punya terjemahan kita semua, Tuhan berkuasa di arsy, kursi di arsy. Dia merubah Tuhan duduk di arsy. Diganti terus Tuhan bersemayam di arsy. Saya protes ke atas agama Ketuhanan Saudi. Saya bilang ini bersemayam buat orang mati. Pak Ali Murtopo meninggal dunia disemayamkan di rumah duka. Nah itu Quran Wahabi disebut dalam bahasa Indonesia diganti Tuhan bersemayam. Sekedar tahu aja, tapi jangan diributin. Nanti umat Islam pecah. Tapi Bapak Ibu supaya tahu jaga anaknya. Ada lagi yang dirubah, banyak dirubah. Yang penting aja. Kedua juga dirubah. Katakan hai Muhammad, qul ya Muhammad, la asalukum ajra illa mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah kata Nabi. Aku jadi rasul berdakwah tidak minta apa-apa kecuali mencintai al-qurba, keluargaku. Itu dalam ilmu nahwu disebut kalimat itu ma'rifah, ada alnya. Kalau nggak ada al, kurba saja kerabat umum. Tapi kalau ada al, kerabat itu, kerabat yang bicara atau yang diajak bicara, yang dia bicara Nabi Muhammad. Jadi keluarga Nabi, kecuali mencintai keluarga Nabi Muhammad yang 5, Nabi Muhammad, Ali, Hasan, Husain. Oleh Wahabi dirubah kecuali mencintai kekerabatan secara umum, semua keluarga. Itu udah berat, berubah Quran. Tuh, ada itu. Jadi ambil Quran yang depak punya, atau yang lain juga ada, cuma itu asal tahu aja. Tapi jangan berdebat di luar, percuma. Bikin umat pecah belah. Tapi saya nyampein wajib, itu yang penting. Sebab tidak bakal dapat syafaat kalau nggak mencintai 5 orang. Siapa 5 orang? Nabi, Fatimah, Hasan, Husain, Ali. Itu kan sering baca li khamsatun utfi biha, itu NU itu. Nah Wahabi itu nggak suka sama keluarga Nabi. Jadi dimusuhin orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi. Itu jelas. Itu wajib hukumnya mencintai keluarga Nabi. Karena Allah yang sudah menentukan ini anak Nabi ini keluarganya yang hidup di zaman Nabi maksud saya ya. Itu emang Allah sudah tentukan begitu. Sina Ali bin Fatimah itu Allah yang jodohkan. Waktu Khadijah hamil Siti Fatimah, Siti Khadijah nggak boleh makan 3 bulan. Tiap malam dibawain makanan dari malaikat Jibril, makanan dari Allah, dari surga. Makanya Fatimah tuh nggak pernah haid, nggak pernah nifas. Memang lain, mau diapain? Tuhan yang bikin dia lain. Kita disuruh hormat. Buktinya salawat apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ali al Muhammad apa? Al. Bukan nama orang, arti al keluarga dan keluarga Nabi Muhammad. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak menyimpang dari Quran, memang udah begitu. Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Kalau Wahabi ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi benci sama keluarga Nabi. Suruh mencintai keluarga Nabi diganti jadi mencintai kekerabatan. Ini diterjemah semua ada di YouTube. Nah ini yang kita mesti jaga. Ada lagi banyak hal-hal kecil itu nggak masalah. Itu yang pokok tadi itu. Jangan sampai ikut. Itu sudah surat Al-Hajj 54. Nah ini Al-An'am ayat 68.
Kalau berkumpul dengan orang-orang yang muter balik kebenaran, ya, tentang Allah, tentang agama dirubah-rubah, jangan ikut, tinggalin, jangan ikut, jangan dengerin atau duduk diam di situ, jangan ikutan. Sampai bicara soal lain, soal dagang, soal apa boleh. Tapi kalau sudah bicara menghasut, memecah belah, merubah ajaran yang sudah dari zaman Nabi, itu sudah bahaya. Jadi dia tuh ngaku sunni-sunni tapi perbuatannya tidak pernah ikut sunnah Nabi. Ini dia nih suratnya nih di bawah. Surat Asy-Syura ayat 23. Lihat ada nggak tuh? Ada kan? Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak meminta kepada kalian sesuatu upah apapun atau seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu diarti dirubah kekeluargaan. Mestinya al-qurba artinya keluarga Nabi, dirubah menjadi kekeluargaan, jadi umum. Jelas ya? Supaya tahu aja. Tapi jangan bikin ribut, jangan debat, diem aja, asal sudah tahu. Jaga persatuan. Tapi ini kalau dulu saya nggak kasih tahu takut pecah, tapi nggak. Sekarang jangan pecah, jangan berdebat, asal tahu. Tuh lihat tuh, tulisannya al-qurba, ada al itu artinya keluarga. Kalau nggak pakai al, baru kekerabatan umum, ya, jelas. Kita pindah ke halaman 5 sebelahnya. Jadi masuknya setan dari mana? Ada kebencian. Nah, itu Wahabi ada kebencian terhadap keluarga Nabi. Makanya jadi ISIS, jadi kejam. Ini Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa, tidak mau zikir, sering lupa Allah, tidak ingat Allah, aku, kata Allah, akan ikat setan mendampingi dia terus, menjadi korinnya, jadi sahabat karib. Jadi sahabat karibnya setan. Setan mendikte dia, bisikin dia, WA ke dia, SMS ke dia, diadu, jadi galak, jadi kejam. Nah itu. Jadi supaya tutup pintu setan, banyak ingat Allah, banyak zikir. Ya zikir itu jadi la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, itu semua zikir. Saya udah cerita, saya ulang supaya nggak lupa. Saya datang ke suatu kematian di sana tuh, di dekat-dekat apa itu, sebelum Bekasi lah situ. Saya datang mau dekat maghrib, terus saya dengar ceritanya tadi lagi dikuburin suaminya, istrinya. Orang keluarganya mau talqin kan, suaminya nggak boleh, suaminya Wahabi, mau berantem. Saya datang, pikir tahlil lagi, ribut lagi nih. Ya udah pas mau sholat maghrib saya maju deh ke depan, saya imam tumben, biasanya saya nggak mau. Habis sholat, assalamualaikum, ajak baca biasa, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, Allah akbar 33, gitu semua. Terus ajak baca la haula wala quwwata illa billah, baca Allahumma shalli ala Muhammad, salawat, baca zikir-zikir lah. Udah selesai zikir-zikir, baca doa buat yang wafat. Allah sayangin dia, ampunin dosa-dosanya segala macam. Udah selesai, yang punya rumah bilang, loh Pak Ustadz itu kok bacanya kayak tahlilan? Ini bacaan Nabi sholat, kok kayak tahlilan? Ya, emang sama. Kalau bacaan Nabi sholat boleh, kenapa waktu ada orang mati nggak boleh? Tadi Ustadz mau doain mati, iya saya doain, karena dia udah nggak bisa tahlilan, kita yang tahlil buat dia. Iya kan? Kan bacanya sama sama habis sholat. Buat tahlil itu, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kalau nggak boleh namanya tahlil, kita ganti berdoa untuk almarhum. Boleh nggak berdoa? Nah itu berdoa. Ya, itu habis itu tadi tidak pakai akal, nggak cukup, mesti pakai akal. Akal yang beriman, akal yang berilmu. Dia sih nggak pakai akal, nggak boleh, nanya aja nggak boleh. Bid'ah. Itu udah paham dia, biarin, jangan benci sama dia. Cuma ini mesti dikasih tahu supaya nggak kena dibohongin gitu ya. Jadi soal sholat yang diributin soal kecil-kecil, wudu diributin, apa saja diributin. Dikit-dikit itu bid'ah, ini bid'ah terus kayak gitu. Akhirnya yang penting tuh sholat.
Bukan tangan taruh di mana, bacaannya begini, baca begitu, sedikit-sedikit bid'ah, enggak. Tidak ada itu. Yang penting sholatnya itu apa? Khusyuk. Orang tangannya buntung, nggak punya tangan, sholatnya sah nggak? Hah? Ya sah. Yang sholat bukan tangan, pikiran dan perasaan diragakan oleh badan. Itu sholat, khusyuk yang penting. Jelas tuh ya? Barang siapa mendirikan sholat sudah mendirikan agama. Tidak sholat berarti merubuhkan agama. Ini buat anak-anak kita, Bu. Anak-anak, Bapak, buat anak-anak ini. Sebab ini zaman fitnah, macam-macam. Jangan nanti anak-anak gak tahu apa-apa, diajak ikut di sini, ikut ngaji di sini, tahu-tahu ketangkap nanti. Saya disuruh bunuh diri. Kan banyak anak-anak muda suruh bunuh diri itu. Siap. Nah, yang Islam yang benar yang gimana? Menurut ini, menurut itu, atau menurut Quran? Menurut Quran. Lihat di Islam yang benar menurut Quran di halaman 7. Lihat halaman 7. Al-Imran 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir ingat Allah. Kalau ingat Allah kita bersalah, kurang bersyukur, terus zikirnya apa? Astagfirullah. Kalau melihat ciptaan Allah luar biasa hebat, gunung, laut, pohonan pada keluar buah-buahan dari pohonan, kita ingat itu, ucapnya apa? Masya Allah, Subhanallah, itu zikirnya. Ini yang benar, ini yang selalu zikir ingat Allah. Dia menjadi makanan, mengucap Alhamdulillah. Ada bencana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dikembalikan kepada Allah dengan zikir. Ini zikir ini. Yazkurun, berzikir kepada Allah. Kiaman ketika berdiri, waqudan ketika duduk. Nanti saya terusin, saya baru ingat, saya nggak mau lupa. Ibu yang bawa botol air, tutupnya buka. Saya mau kasih tahu. Begini, pakai akal secara ilmiah. Minta air juga syirik apa enggak? Nih saya kasih tahu. Ini saya sekarang ngomong nih. Ini Ustaz Zain rekam. Direkam kan? Rekamannya apa ya? Besi, plastik. Ngerekam. Suara saya disimpan sama dia tuh. Sama HP. HP bisa nggak nyimpan suara kita? HP besi, plastik. Bisa nyimpan. Dulu ada kaset. Kaset itu apaan? Plastik. Bisa nggak ngerekam suara kita? Nyimpan suara kita? Bisa. Air lebih bisa, lebih pintar. Ini sekarang banyak arwah tuh di sini, petali. Biarin dia yang pada doain tuh, dia bacain di situ. Kalau yang jahat nggak bakal kemari ke masjid. Yang baik. Nah, suara kita baca Quran, baca salawat, air-airnya di sini jauh juga ke sini, itu masuk ke air itu, ke plastik masuk, ke HP masuk, ke air lebih masuk lagi. Nah, air yang berisi bacaan-bacaan itu kita minum, anak kita minum, airnya itu nyampur dengan air yang ada di otak. Di otaknya ada air. Air yang bawa ayat Quran, baca salawat, tadi nyatu sama air yang ada di otak. Di otaknya sekarang ada energi Al-Quran. Nah, itu bukti nggak? Kalau kaset bisa, kenapa air nggak? Ada. Saya pernah di So Besar tuh, setelah masuk Paris, So Besar. Jadi adiknya itu istrinya bukan orang Islam, Tionghoa. Dia kawin lagi di Serang. Jadi istrinya kesel, disihir. Kok jadi kayak anjing gitu. Beneran. Terus dia pergi ke rumah istri di Serang. Saya dijemput sama kakaknya, bawa ke sana ke Serang. Saya pergi ke Serang, ketemu yang kena sihir nih. Kasih gelas air, bacain macam-macam salawat tibir qulub, ayat kursi, qul huwallahu ahad, bacain An-Nas, Al-Falaq. Suruh minum, enggak mau, nolak. Akhirnya saya nggak bisa nakal, saya ke dapur minta lagi air 4 gelas. Gelasnya sama. Jadi sekarang taruh situ jadi satu. Di meja ada 5 gelas nih. Yang satu saya bacain, yang 4 enggak. Suruh dia minum. Diminum 4 gelas. Satu dia nggak mau. Dia lihat ada apa di situ. Jinnya. Ada bacaan. Dia nggak mau. Udah saya sebel. Saya siramin kepalanya air.
Jatuh. Biasanya kalau udah jatuh tuh jinnya keluar, sihirnya keluar. Itu jadian sering macam-macam di Rasil ya. Rasil ya, udah ada ya. Nah, ada orang kena sihir udah 4 hari di Rasil. Rasil di mana tuh? Sana ya. Ya. Ketemu. Saya udah mau siaran, punya waktu cuma 4 menit. Nah, sini pegang gitu. Baru saya udah baca duluan. Baru nempel tangan saya di kuku dia. Terus jatuh ya. Untung jatuh di kursi, pingsan. 3 menit bangun. Udah, seger. Nah, itu bacaan, bukan sayanya, bacaannya. Yang masuk ke air saya apa bacaan? Bacaan. Jadi yang sakti bacaan, bukan orangnya. Quran, sholawat, keluar itu, insya Allah. Ibu juga bisa, bapak bisa. Nanti kalau ngaji kemari buka itu. Ini nanti mereka yang doain, yang masukin tuh. Di rumah juga boleh kalau lagi baca Yasin atau apa, ambil air 1 galon kayak 1 botol, buka, kita baca, itu bacaan kita masuk. Ke kaset aja masuk kok. Ke air lebih masuk lagi. Di Jerman udah diselidikin itu, dibawa ke lab. Di Jepang udah itu bukunya orang Jepang, The Power of Water, ya, kekuatan air. Itu air kalau dengar suara-suara yang bagus, dibawa ke laboratorium kelihatan ada kristal-kristal gitu. Kalau dimaki-maki kelihatan airnya kayak keruh. Di lab, kalau kita lihat pakai mata kita nggak bisa. Nah, di Jerman lagi nyelidikin semua air, banyak energi. Nah, terus dia selidikin air Zam-Zam. Energinya tinggi banget. Jadi kalau bacain punya air Zam-Zam, nah bacain lagi Quran, tambah dah, insya Allah. Anak-anak yang belum nurut bisa nurut, yang belum rajin ibadah insya Allah bisa. Ya, kan orang-orang yang pada nakal kan dimasukin whisky, dimasukin apa tuh, minuman-minuman keras, jadi gila. Masukin ayat Quran, tidak bid'ah, bahlul itu. Nah, ayat Quran bisa nempel di plastik, nempel di besi, di air lebih lagi. Boleh kalau bapak lagi baca Yasin, baca rotib, tak baca apa, rotib, tak baca Yasin, baca apapun, salawat, buka air situ, kasih minum anak-anak. Ada satu lagi, tapi syaratnya kalau udah nakal banget, dia nakal banget, udah nakal banget nih, ambil air, ibu, bapak, tapi ibu kayaknya, saya surga di beberapa telapak kaki ibu, bapak juga boleh. Habis wudhu, sholat, kan kaki bersih tuh, udah dicuci ya. Nah, habis sholat, itu air, ini nggak usah dibacain. Siramin ke kaki, tadahin piring di bawah. Dikit, jangan banyak-banyak, syarat saja. Anak-anak nakal tuh minumin, insya Allah. Nurut. Tapak kaki, kan surga di tapak kaki. Jelas ya? Jelas ya? Itu penting yang kita hadapi itu sekarang itu. Anak-anak jagain, udah gila, udah maksiat, udah kayak apa tahu, setan ada di mana-mana, di laptop, di HP. Ada setan nggak di HP? Hah? Ya kan? Kesian anak-anak sekarang. Jadi jangan dibenci, jangan dimarahin. Kesian, dia ngadepin dunia yang luar biasa godaannya. Orang dulu mau nakal susah. Sekarang diuber-uber menakal. Kesian anak-anak kita. Kalau kita marahin lagi, dia mau kemana lagi? Bikin dia betah di rumah, disayang. Insya Allah baik. Jadi nggak bisa lagi keras-keras itu zaman dulu. Sekarang kesian. Godaannya berat. Di HP ada nggak godaan? Ada. Segala macam di mana-mana itu. Jadi anak-anak dipeluk, dicium, disayang. Ajak ke surga. Jangan bapak ibu aja, anaknya diajak. Cara ngajaknya dengan kasih sayang. Beliin apa yang dia doyan. Baru nasihatin dikit aja, nggak banyak-banyak. Kalau banyak dia capek. Sedikit aja, sedikit, besok dikit lagi gitu. Nggak bisa dijejelin, muntah nanti. Sedikit-sedikit. Nah, jadi lihat ini ayat, kita kembali ke ayat ini. Sudah jelas tadi ya, udah bisa diterima kan? Air tuh diterima, bacain di air, itu sah.
Mereka yang zikir kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring, wa yatafakkarun, dan bertafakur tentang ciptaan langit dan bumi dan isinya. Pernah nggak tafakur? Baca yang gampang aja deh. Iqra, arti Iqra itu apa? Bacalah, selidikilah, pikirkanlah, bikin penelitian. Itu bukan sekedar Iqra. Ulama zaman dulu di Iqra dia, ada obat Iqra, dibikin ini semua ilmu-ilmu kedokteran, ilmu teknologi dulu orang Islam semua. Kita cuma bilang bangga dulu. Yang sekarang bisa apa? Ribut soal kecil, bid'ah syirik, bid'ah syirik. Kita jadi bodoh. Kita mayoritas di sini jadi nggak berkuasa. Dari zaman merdeka, orang Islam yang berjuang bikin merdeka, tapi yang memimpin kebanyakan yang nggak suka Islam. Sampai sekarang. Dan kita meribut terus. Mana kalau ada Wahabi itu kasih sadar, suruh sadar. Jangan bikin ribut terus, udah payah kita. Udah miskin, orang lain kaya. Kalau lebaran tahun baru yang senang-senang siapa? Orang lain. Kita orang Islam di mana? Pada susah. Jadi nggak usah ribut soal kecil. Banyak urusan besar-besar soal Islam kita nggak urusin. Nah itu kita minta nanti semua. Saya kalau di tempat luar saya kasih tahu. Sarjana-sarjana coba bikin penyelidikan. Yang ahli teknologi bikin teknologi. Yang kedokteran bikin tuh jamu-jamu jadi kapsul-kapsul yang bagus. Semua bekerja. Ibu-ibu bikin masuk sayur-sayur yang baru, bumbu-bumbu yang baru, bumbu goreng ayam, apa pakai kapulaga kali enak. Masa kalah sama Kentucky? Masa bumbu ayam aja pakai dari luar negeri? Misalnya, itu yang mesti kita kerjain, bukan ribut terus. Agama ini harus maju. Anak-anak kita harus pinter. Didik anak, bapak-bapak didik anak, ibu. Anak jadiin sarjana semua. Bisa bela agamanya, bisa bela keluarganya. Jangan orang kafir semua yang kaya. Jelas kan? Itu kerjaan kita, bukan ributin bidah-bidah terus. Urusan-urusan umat itu harus bikin maju, anak-anak kita harus maju. Bapak, anak-anak sekolahin, kalau mampu sekolahin terus. Ajarin jadi orang besar. Jangan bilang udah dunia nggak usah, apaan nggak usah. Wajahidu bi amwalikum di Quran. Jihad dengan hartamu. Boleh kaya buat bela agama, berkeluarga, buat diri kita keluarga, nikmati pemberian Allah, terus bela agama, bela dakwah. Yang nggak boleh itu mencintai harta, memiliki harta banyak boleh. Kalau semua orang Islam miskin, siapa yang mau bikin masjid? Siapa yang mau bantu anak yatim? Boleh miliki dunia tapi tidak dicintai, itu maksudnya. Kaya harus, kekayaannya bisa beramal. Umroh haji pakai uang, didik anak pakai uang, berobat pakai uang. Jadi itu ibadah, mencari nafkah juga ibadah. Ya, insyaallah. Dia zikir, ingat Allah waktu duduk, waktu tidur, di mana-mana pun ingat Allah dan selalu berpikir tentang kebesaran Allah. Telur sebelum dimakan tuh telur dibaca dari air. Telur tuh air. Ayam tuh dari telur, putih sama kuning air. Menetes langsung jadi ayam, jadi apa? Itik. Kakinya percis di tengah. Kepala sama buntut sama beratnya. Jadi nggak jomplang, nggak nyungsep. Sayap kiri, sayap kanan sama beratnya. Jadi kalau terbang nggak miring. Itu yang bikin siapa? Dalam 1 detik berapa miliar yang netes burung dan ayam? Siapa yang bikin? Ayam bikin ayam? Pasti yang bikin bukan makhluk, bukan yang dibikin. Pasti yang bikin ini semua yang tidak dibikin. Yang ada tapi tidak dibikin siapa? Tidak dibikin, tidak dilahirkan. Dia ada tapi tanpa diadakan. Kalau kita semua diadakan, yang ada tanpa diadakan hanya Allah. Tuh, di situ tafakur, iman tambah tinggi.
tentang langit, tentang bumi. Terus mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak sia-sia kau ciptakan rambutan, ciptakan durian, ciptakan buah-buahan, ciptakan sayur, kangkung, bayam, semua bermanfaat. Faqina adzabannar, lindungilah kami dari neraka. Itu ayat bawah juga disuruh berpikir tentang ada langit, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada siang, ada malam. Itu bukti bagi orang yang punya akal. Ulul albab, orang yang punya akal. Beriman itu pakai akal, bukan ngapal. Pakai akal. Lihat teror, ingat Allah. Lihat ayam, ingat Allah. Lihat mangga bergantungan di pohon, ingat Allah. Lihat kelapa, kelapa di atasnya ada airnya nggak di dalam? Airnya dari mana? Dari bawah. Air hujan disedot sama akal, naik ke atas lewat kapiler-kapiler itu. Nggak ada pipa, nggak ada. Malah lidi-lidi putus di pohon kelapa ya. Terus airnya dari bawah manis gak? Enggak, udah sampai di atas manis. Siapa yang kasih gula? Hah? Ada burung bawa gula ke situ? Saya dipikir, kalau udah mikir ke situ apa? Subhanallah, masya Allah. Dan kalau makan kelapa muda, air kelapa, inget dong. Ingat yang bikin. Pantas nggak kalau kita makan kelapa dia, makan durian dia, makan beras dia, terus nggak mau sujud kepada dia? Nggak mau nunduk kepada dia, nunduknya sama konglomerat. Nah, itu syirik. Nunduknya kepada Allah yang memberi segala-gala. Nah, itu makanya orang beriman tuh kenal Allah, ma'rifatullah, udah kenal Allah, terus cinta sama Allah. Yang wajib, yang paling kita cintai siapa? Yang jujur, Allah. Baru suami, bapak cinta Allah, baru istri sama anak. Allah dulu nomor satu. Iman itu cinta. Belajar mencinta Allah. Anak-anak ajarin kenal Allah dan mencintai Allah. Ya sudah. Nah ini yang terakhir, nomor 11. Nomor 11 terakhir. Baca di rumah lah, saya lompat-lompat aja nih, singkat. Apa itu? Di bawah, terakhir. Berakit-rakit ke hulu, ini pantun Melayu. Dulu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Dulu kita disebut orang Melayu, kan jadi hilang. Melayu, ini pantun Melayu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit, bersenang-senang. Bagaimana kalau dibalik? Bersenang-senang dulu, bersakit-sakit, tadi neraka biarin. Pilih mana? Bercapek-capek ibadah, gak apa-apa, tahan. Ntar senang di sana. Senangnya di sana tuh banget. Selamanya. Di sini jadi orang kaya, jadi presiden. Selamanya apa sebentar? Sebentar. Saya ketemu seorang raja di satu negeri lah, di negeri Melayu. Kalau ustadz datang ke pemimpin itu ngejilat, itu masuk neraka itu. Jadi boleh ketemu raja, pemimpin boleh, tapi nasihatin. Saya takut dosa, jadi saya ketemu, saya nasihatin dulu. Sebenarnya kalau mau jadi raja selamanya bukan di sini, di surga. Jadi raja di surga selamanya. Kalau mau tinggal di istana, bukan di sini, pasti ditinggalin. Cari istana di surga. Alhamdulillah. Habis itu dia terus jadi soleh, ibadah, dia ingat. Iya dong. Bisa nggak dia terus jadi raja? Nggak bakalan. Sebentar. Di istana, sebentar. Nah, kalau mau jadi raja, bapak jadi raja, ibu jadi ratu di surga. Nggak di sini. Sini banyak ratu kecantikan, udah selesai, udah pada tua, hilang cantiknya. Ya betul nggak? Nah kalau pengen jadi cantik terus nggak habis-habis, pindah ke surga, muda lagi. Ada dikurang. Itu kata Allah. Jadi Allah tuh bikin surga, dia sayang sama kita, didorong-dorong kita, disuruh ke surga, digiring kita ke surga. Dia yang bikin, dipaksa kita ke surga. Coba, kitanya nggak mau. Jadi orang kalau masuk neraka bukan Allah yang masukin, dia sendiri.
Udah tahu jalannya ke surga ke situ, di jalan ke situ. Kan kata kalau ke surga tuh ujung Siratal Mustaqim situ. Sampai ke sana ditunjukin jalan ke surga. Ya kan? Banyak gak mau masuk jalan maghdubi, jalan dolin. Selesai. Yang ini Rasulullah adalah guide. Guide ini bahasa Arab, bahasa Quran. Orang pikir jadi bahasa Inggris, sama Inggris, tapi asalnya bahasa Arab. Qaid asalnya. Qaid artinya Ustaz Ali tahu tuh. Qaid, kau pemimpin. Iya, pemimpin. Jadi yang idola, yang diidolakan itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu contoh sunnah Rasul. Sunnah Rasul ada yang wajib, ada yang sunnah. Enggak semua wajib. Ya, tapi kalau jenggot sunnah memang, tapi bukan wajib. Tapi kalau Wahabi bilang wajib. Kesian yang nggak punya jenggot gimana? Ada ustadz itu diomelin sama ustadz yang satu, ustadz Wahabi, Piranda ya nggak punya jenggot ya, dimarahin sama ustadz yang satunya. Kamu nggak pakai jenggot? Kata dia nggak ada. Apa dia masuk neraka? Ya enggak lah. Tapi memang sunnah, tapi nggak bisa dipaksa, jelas tuh. Tapi sunnah yang lebih afdal bukan itu, sifat Nabi, kelakuan Nabi, akhlaknya, santunnya, nggak pernah keras, nggak pernah maki keluarganya, maki orang nggak pernah, apalagi mengkafirkan nggak pernah. Itu sunnah. Ini sunnahnya yang dia mau aja. Yang paling demen sunnahnya tuh kawin 2, 3, 4 tuh. Diwajibin sama dia tuh. Sunnah Nabi jadi orang baik, orang yang hatinya lembut, itu sunnah. Ya, jelas ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini Quran surat Ahzab ayat 21 di halaman 2. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, yang harus kita teladani, harus kita ikutin. Nah, ikutin Nabi itu bagaimana? Akhlaknya, lembutnya, kasih sayangnya, rendah hati, tidak nyala-nyalain orang. Gitu, dia tuh ngaku paling sunnah tuh. Wahabi itu. Dianggapnya kita nggak sunnah. Tapi sunnahnya itu doang, jenggot. Jenggot sama kawin lebih dari 1. Itu sunnah dia udah segitu doang, cukup dah. Padahal itu yang sunnah yang sebenarnya nih ada tuh di halaman 3 tuh. Bagaimana Rasulullah bermasyarakat, bagaimana Rasulullah menghargai tetangganya, bagaimana Rasulullah mencintai keluarganya, familinya, bagaimana Rasulullah memimpin. Ada di diktator menjarain rakyatnya? Enggak. Nabi enggak begitu. Sangat santun, sangat rahim. Berapa kali perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah saya berzina, cambuklah saya. Kata Nabi, enggak, kamu cuma pelukan, pulang, suruh pulang, dibela. Bener. Datang lagi udah hamil, ya Rasulullah saya berzina ini sudah hamil, cambuk saya. Khalifah Umar mencambuk, kata Nabi jangan. Kenapa kamu hamil? Saya di padang pasir haus, nggak ada air. Ada orang lewat Badui, dia mau kasih air tapi dia mau saya dulu. Saya nggak mau, tapi saya udah mau mati, saya nggak tahan lagi, saya nyerah, saya minum, saya terima itu. Nah terus kata Nabi apa? Di Quran ayat pamanit turra ghaira baghin fala isma alaih. Barang siapa melakukan suatu kesalahan terpaksa menjaga diri, membela diri, tidak berdosa. Itu di KUHP kita yang dari Belanda pakai bahasa Belanda itu disebut apa itu? Overmacht atau dua ekses kejadian terpaksa. Nanti di KUHP kita kalau terpaksa nggak bisa dihukum. Jelas tuh ya. Nah itu di Quran juga begitu. Jadi kalau mau dibunuh, mau ditusuk pakai pisau, kamu ayo jangan Islam, kafir, ngaku kafir. Iya saya kafir. Boleh. Kalau udah mau dibunuh gitu. Nah itu namanya takiyah. Ada di Quran. Pamanit takiyatan, tukotan itu juga. Itu turun buat keluarga Yasir.
Pak Yasir udah dibentang di padang pasir mati, Bu Yasir mati, tinggal anaknya Ammar bin Yasir lagi disiksa. Kata Nabi, udah ngaku kafir aja deh, menyelamatkan diri. Boleh kalau dalam keadaan terdesak, kepepet. Jadi indah banget Islam tuh, nggak ada paksaan suruh mati-matian tuh, nggak ada. Makanan nggak ada, udah ada makanan haram makan. Cuma kalau sekarang ya babi kan katanya boleh, enggak, masih banyak ikan, apa banyak. Seandainya ikan semua pada habis, katak. Dulu umat Islam kan suka senang berdebat. Pada zaman Orde Lama sering dikasih umpan supaya berdebat. Kayak anak-anak dikasih mainan, karena bapak-bapak ada urusan penting gitu loh. Dialihkan. Jadi ada masalah apa itu di atas Pak Harto bilang, hukumnya katak tuh halal apa haram? Wah, habis umat Islam di masjid, halal, haram, berantem sama orang se-Indonesia. Katak, soal katak. Dikasih umpan, dijebak. Supaya nggak ngurusin politik negara. Sering tuh dimanfaatin seperti itu. Kodok halal, haram. Saya ditanya, nggak ada hukumnya, nggak disebut kodok tuh halal apa haram. Jadi gimana? Cadangan, kalau ikan, ayam, sapi, semua udah kambing habis, nah makan kodok, jangan babi, kodok aja. Cadangan, kan enak begitu. Jadi jangan terpancing gitu-gituan, sering dilemparkan isu ribut di masjid-masjid. Ada ustadz apa itu kesian terus, namanya Buya ya Syakur, Indramayu ya, ketua MUI, dia NU dia. Wah, dituduh apa tahu habis, dajjal, setan, iblis. Ustaz-ustaz yang maki-maki di YouTube itu. Si Bram, gimana kok jadi begini? Memang itu ustaz salah, omongnya ada salah, tapi bukan mesti dimaki-maki seperti itu. Ustaz Husin bagus tuh, Ustaz Husin Alatas, dia kasih pendapat begini dalilnya gini, nggak nyalain tapi menunjukkan baiknya begini, itu sopan. Nah dia nyalain orang salah, caranya juga dia salah. Mana bisa memperbaiki yang salah dengan cara yang salah? Maki-maki nggak bisa begitu. Nah ini umat Islam harus ngerti, jangan ikut-ikut maksud saya. Jangan ikut yang baik aja. Tuh bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi memimpin sunnahnya, bagaimana Nabi bersahabat, bagaimana Nabi berkeluarga. Itu keluarga Nabi manggil salah satu sama yang lain. Anaknya kalau manggil Nabi apa? Ya Rasulullah. Kalau Siti Fatimah manggil Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, maka disebut. Kalau Fatimah manggil anaknya apa? Ya Qurrata ini, wahai apa? Pandang ke, pakai puji hormat, saling menghormati. Dan lihat banyak di kitab hadis. Nah itu sunnah. Ini suka disebut sunnah. Enggak ngikut sunnah Nabi. Santun Nabi itu. Sama anaknya santun, sama cucunya santun. Bahasanya tuh dia qurrata aini, apa tuh bahasa Indonesia yang bagus tuh? Wahai apa? Penyejuk mataku, penyejuk hatiku. Itu manggil cucunya begitu, manggil putrinya juga Fatimah begitu. Siti Fatimah kalau manggil suaminya juga nyebut pangkatnya, wahai Amirul Mukminin. Enggak langsung mama, gitu ya. Itu sunnah Nabi, ya harus diikuti. Nah itu semua bisa dibaca ini di rumah ya. Bagaimana sunnah Nabi, bagaimana meniru, nggak bisa banyak meniru Nabi, lidahnya tiru lidah Nabi, santun. Itu melangkah seperti Nabi, berperasaan seperti Nabi, berbicara seperti Nabi, berdagang seperti Nabi, jujur dagangnya Nabi. Tapi laku banyak, untung. Jajangnya jujur. Kalau ada cacat dikasih tahu. Mau jual mobil kasih tahu ini mesti ada ini yang rusak. Saya belum sempat betulin. Gak apa-apa. Gak boleh ditutup-tutupin itu. Lihat di kitab fikih banyak. Dagang jujur, bekerja jujur. Itu namanya sunnah Nabi. Banyak. Bacalah, ada semua di sini. Berusaha, saya juga sama, lagi berusaha mau ikutin cara Nabi semampunya dikit-dikit. Cukup ya, jelas ya. Baca di rumah, kasih anak-anak. Kalau mau dakwah wajib kita semua berdakwah. Bapak Ibu boleh fotokopi sebarin bagi orang. Jelaskan. Nah ini
diktator. Jamnya udah waktu ya. Nah, yang ketiga ini ilmu, iman, beriman, berilmu dan berakal. Akalnya berilmu dan akalnya beriman. Ya sudah itu aja baca di rumah. Iman, ilmu dan akal. Iman doang sama ilmu nggak cukup. Iman, ilmu, akal. Akalnya bukan ngakalin Islam. Akalnya diislamin. Akalnya diimanin. Allah akan mengajarkan orang apa yang dia nggak tahu. Bisa dapat firasat, ibadah, bangun malam, dapat firasat, dapat bimbingan dari Allah, dapat bisikan. Wa auhayna ilan nahli, aku beri wahyu kepada tawon, makan ini, makan ini, makan ini, akhirnya jadi madu. Kalau nggak diajarin Tuhan nggak bisa dia bikin madu. Dia makan kacang kedelai, minum air laut, keluar kecap. Tapi keluar madu, seluruh tawon sedunia keluar madu. Siapa yang kasih resep? Allah, dibimbing sama Allah, makan ini, makan ini. Jadi yang bikin madu Allah, alatnya tawon. Jadi kalau kita minum madu, alhamdulillah, bukan alhamdulillah tawon, alhamdulillah. Cukup, sudah selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.